Selamat malam, nama saya Ignatius Rubianolonga. Saya dari Universitas Esa Unggul Cabang Citra. NIM saya itu 2021 0801470 dan dosen saya adalah Ibu Novia Angela, MPD. Sekarang saya ingin mempresentasikan tentang pembuatan CV dan lamaran pekerjaan. Masuk ke materi. Apa itu surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang berhubungan dengan ajuan untuk mengisi suatu pekerjaan sesuai dengan posisi atau lowongan yang ditawarkan. Surat yang menjadi salah satu syarat untuk melamar di suatu perusahaan. Fungsi surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, sebagai pembuktian bahwa pelamar sudah mengajukan permohonan kerja. Apabila sudah dikirim, surat lamaran yang kamu ajukan akan dipelajari instansi tujuan sebagai bahan pertimbangan sebelum menerima kamu untuk bekerja. Yang kedua, cara untuk menyeleksi kandidat perusahaan. Fungsi ketiga, media seleksi kandidat yang efisien. Tips membuat surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah impresif atau mengesankan. Dalam membuat surat lamaran pekerjaan, usahakan kita membuat surat lamaran pekerjaan itu bisa menarik perhatian HRD agar menjadi poin pertambahan untuk HRD dan menjadi bahan pertimbangan untuk HRD. Fungsi kedua, sebutkan pengalaman maupun prestasi dan pencapaian yang pernah kita raih. Pengalaman maupun prestasi itu seperti pengalaman kerja kita sebelum melamar di perusahaan tersebut, prestasi-prestasi kita pada saat kita kuliah, sekolah, atau prestasi kita di pekerjaan sebelumnya kan. Fungsi tips ketiga, gunakan bahasa yang mudah dipahami. Tips keempat, membuat surat lamaran pekerjaan dalam bahasa Inggris bisa menjadi pertimbangan HRD. Membuat lamaran pekerjaan dengan bahasa Inggris itu bisa menjadi poin tambahan untuk pertimbangan HRD. Yang kelima, isi surat lamaran pekerjaan jangan bertele-tele. Yang penting itu jelas, padat, singkat, dan mudah dipahami lah pokoknya. Apa itu CV? Curriculum vitae. CV adalah informasi yang berisikan detail mengenai data diri seseorang seperti nama lengkap, alamat, tempat tanggal lahir, latar belakang pendidikan, hingga pengalaman kerja. CV merupakan daftar riwayat hidup yang berisikan informasi diri. Kayak CV itu kan isinya itu kayak biodata diri kita, profil diri kita, semua di situ kayak prestasi kita, sertifikat kita, portofolio kita. Fungsi CV yang pertama, menjadi alat untuk memperkenalkan diri sebagai pekerja profesional kepada perusahaan. Yang kedua, membantu pelamar dalam mendeskripsikan diri sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki perusahaan. Kayak kualifikasi-kualifikasi yang diberikan oleh perusahaan itu cocok nggak sama CV kita, itu bisa jadi bahan pertimbangan juga. Yang ketiga, membantu mengklasifikasikan pelamar berdasarkan pada pengalaman kerja dan jenjang pendidikan yang dimiliki. Kayak kualifikasi pekerja di perusahaan tersebut tuh kayak jenjang pendidikannya mesti S1 atau SMP, SMA, SMK sederajat, dan pengalaman kerjanya kayak mesti 1 tahun dulu lah, 2 tahun. Cocok nggak sama CV kita? Kalau misalkan bener emang kita punya pengalaman kerja segitu dan jenjang pendidikannya pas di kualifikasi perusahaan tersebut, itu bisa jadi bahan pertimbangan. Fungsi keempat, membantu menentukan gaji yang pantas diberikan sesuai CV. Kayak kita kan udah punya portofolio banyak, udah punya sertifikat banyak, prestasi lah pokoknya yang banyak, pengalaman kerja juga udah jauh, itu bisa jadi bahan pertimbangan supaya kita bisa mempunyai gaji yang lebih besar gitu. Yang kelima, mempermudah perusahaan untuk mengevaluasi kompetensi pelamar sesuai dengan relevansi yang dimiliki berdasarkan kebutuhan perusahaan. Yang keenam, menjelaskan kriteria yang dimiliki oleh pelamar dan disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan. Kayak tadi kualifikasi itu. Tips membuat CV. Yang pertama, mulai dengan kekuatan dan kelebihan. Kayak kekuatan dan kelebihan kayak prestasi kita. Kelebihan-kelebihan kita tuh kayak kita jago kayak di komputer, kita jago coding, kita bisa membuat website gitu.
Tips yang kedua, tekankan hasil dan bukan tanggung jawab. Hasil itu kayak kita sudah membuat apa aja nih. Kalau kita mempunyai kekuatan kelebihan itu, kita harus kasih tahu hasilnya juga. Coba kita kasih tahu hasil supaya bisa menjadi bahan pertimbangan HRD. Kayak portofolio gitulah. Yang ketiga, sesuaikan dengan posisi yang dilamar. Kayak posisi yang kita lamar itu kan contohnya sebagai programmer. Nah, kita harus membuat CV kita sebagai programmer juga. Kita harus bisa ngoding, ngasih tahu dia portofolio kita, sertifikat yang kita dapat. Tips yang keempat, tonjolkan perubahan dan perkembangan diri. Kayak sebelumnya itu kita pertamanya kita hanya bisa membuat website seperti ini. Terus kita kembangin lagi apa yang kita improvisasi diri lah supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Tips selanjutnya, tunjukkan bahwa Anda memiliki banyak relasi. Kayak relasi-relasi sebelum melamar di pekerjaan tersebut. Tips selanjutnya, tunjukkan wawasan seputar industri. Wawasan seputar industri itu seperti wawasan tentang perusahaan yang akan kita lamar. Contohnya kita melamar di perusahaan komputer. Nah, kita kan tahu tuh tentang wawasan seputar komputer tuh. Nah, kita kasih tahu juga ke HRD-nya. Itu bisa jadi poin tambahan juga. Gunakan kata-kata yang kuat seperti inovatif, kreatif, seperti itu. Nah, itu saja presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf, jika ada kata-kata yang kurang dimengerti mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.